Haleluya. Segala puji, hormat, pengagungan, puji-pujian yang tertinggi bagi Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini, Roh Alfa dan Omega, memakai tubuh, wadah casing, Pak Aditya Nugrahanto, Shalom Elohim, juga bagi mempelainya Ibu Pehamdani, Shalom Elohim kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Nah, pada saat ini saya dengan penuh kerendahan hati, Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan isi hati Bapa, di mana apabila saya mengongsikan video saya yang terbaru itu mengenai belas kasihan Bapa dalam hukum penalti, di mana saya mendapat masukan, ada yang mengatakan bahwa dia mengambil firman Tuhan di dalam firman Tuhan yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Maksud Tuhan Yesus ialah hanya Dia satu-satunya password keselamatan atau pintu untuk masuk ke surga. Dan kalau ada ajaran lain mengatakan ada password lain, ingatlah itu adalah dusta, ajaran sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, ketika melihat masukan ini, saya berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya dan mengatakan bahwa proses penutupan zaman sedang berjalan. Proses penutupan sedang berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan ramai anak-anak Tuhan tidak mengerti akan proses ini. Dan Tuhan membawa saya memberikan suatu contoh yang sangat mudah. Kata Bapa di surga, "Anakku, lihatlah ulat bulu. Sedangkan ulat bulu memerlukan kepompong untuk menjalani proses menjadi kupu-kupu yang cantik, memerlukan masa yang harus dijalaninya. Apatah lagi proses penutupan zaman ini. Segala-galanya harus berjalan seturut kehendak dan rencanaku," kata Bapa di surga. Dan ramai orang yang membayangkan bahwa pintu anugerah akan tertutup ketika Roh Kudus sudah kuangkat daripada muka bumi ini, kata Tuhan. Tetapi tidak, kata Tuhan. Kasihku sangatlah besar, cinta kasihku sangatlah besar kepada dunia yang gelap ini. Maka itu Bapa Yahweh sendiri mengutus Roh-Nya Alfa dan Omega untuk menutup zaman ini dengan tertib, dengan teratur, dengan halus, dengan sungguh terancang. Di dalam pada itu kita sering berdoa, Bapak Ibu, kita berdoa, "Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga." Nah, pada ketika ini, Bapa Yahweh di surga, Allah Bapa kita di surga, telah memperkenalkan namanya yang kudus, yang agung dan mulia, yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai, yaitu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Dan kita juga mendoakan, "Datanglah kerajaanmu." Itulah kerajaan yang sedang Tuhan bawakan pada saat ketika ini, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Nah, seperti mana yang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua tahu, untuk kita masuk ke sesebuah negara, untuk kita masuk ke sesebuah kerajaan, kita harus mempunyai yang namanya paspor. Kita harus mempunyai paspor. Sedangkan anak-anak Tuhan yang pergi ke negara Israel, katanya program balik kampung pun memerlukan paspor. Dan sedangkan kita mau masuk ke bilik hotel, bilik penginapan juga, kita memerlukan satu kad yang isinya adalah password. Paspor ataupun password itu amatlah penting, Bapak Ibu. Demikianlah proses penutupan zaman ini, di mana Roh Alfa dan Omega yang sudah memakai tubuh seorang pemuda yang paling taat, yang berusia 33 tahun, yang bernama Aditya Nugrahanto, di mana namanya ini merujuk kepada E Alfa O Omega. Dia datang untuk menjemput mempelainya yang indah, cantik, dan mempesona di hati Bapa Yahweh, itu Ibu Pehamdani, yang akan dipakai Tuhan untuk yang telah dipakai Tuhan untuk menyatakan meterai-meterai yang telah dibukakan bersama dengan Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Mereka telah membukakan kitab yang termeterai itu
dan membawa domba-dombanya. Bahkan memeteraikan, yaitu meterai di dahi, dan juga meterai hak kepemilikan, yaitu di mana anak-anak Tuhan yang telah bercahaya berwarna-warni itu, di mana Ibu P. Hamdani dan juga Pak Aditya Nugrahantola yang telah membimbing mengajar anak-anaknya beserta dengan para malaikat Tuhan untuk hidup dengan penuh kerendahan hati, untuk mematikan kedagingan, untuk menembus dimensi roh dan kebenaran, untuk berpuasa, untuk membayar harga, untuk memikul salib, untuk berkerekta firman, supaya apa? Supaya dapat mengubah tubuh yang fana ini kepada tubuh supernatural. Maka kenapa password untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun itu adalah Aditya Nugrahanto? Karena itu merujuk kepada roh Alfa dan Omega sendiri. Itu merujuk kepada pekerjaan yang dahsyat di akhir zaman ini, di mana orang-orang Israel juga dibawa keluar daripada Mesir oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Kalau kita tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu, siapakah yang membawa orang-orang Mesir, orang-orang Israel keluar daripada Mesir, mereka pasti tahu bahwa itu adalah Nabi Musa. Dan pada penutupan zaman ini, dia yang membuka zaman ini, yaitu Adam yang pertama. Dia juga yang menutup zaman ini, Adam yang akhir, yaitu roh Alfa dan Omega. Dia yang akan membawa anak-anak Tuhan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Oleh karena itu, password itu hanya dapat diterima oleh anak-anak Tuhan yang ingin masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Anak-anak Tuhan yang penuh kerendahan hati, anak-anak Tuhan yang menembus dimensi roh dan kebenaran. Sementara anak-anak Tuhan yang menolak segala pekerjaan suara kebenaran ini, menolak pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Tetaplah pegang imanmu. Memang benar ya dan amin. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Pak Aditya Nugrahanto ataupun Ibu P tidak pernah membengkokkan firman Tuhan. Mereka menggenapi firman Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir masa ini untuk menutup zaman ini. Mereka tidak pernah mengajarkan firman Tuhan yang lain, tidak ada Alkitab, tidak ada penambahan yang lain, tidak ada pengurangan. Tetapi mereka membawakan kitab yang termeterai, mereka membukakan rahasia-rahasia syurga. Mereka adalah gerbang portal alam roh itu sendiri. Dan begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga pada saat ketika ini, video yang terbaru Pak Aditya Nugrahanto, roh Alfa dan Omega sendiri berbicara memakai tubuhnya untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan yang tertinggal. Begitu ramai anak-anak Tuhan yang akan tertinggal di dalam dunia ini, harus mati martir. Harus mati martir untuk melihat kerajaan surga. Terpuji-pujilah nama Bapa Yahweh, Sohamase Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.